Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Barakallahu fikum, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga insyaallah dan alhamdulillah kita masih bisa melakukan amalan-amalan saleh di bulan yang mulia ini. Salah satunya adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya sampai hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar ataupun tidak sadar, dan barangkali beberapa kali kita sadari, ya, terkadang kewajiban yang Allah berikan kepada kita, amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan, terkadang itu terasa berat. Ya, terkadang terasa berat. Ya, mau sholat subuh di pagi hari bangunnya berat. Ya. Mau berpuasa juga barangkali terasa lemas dan sebagainya. Ya, mungkin hendak bersedekah juga sulit untuk mengeluarkan uang dan sebagainya. Maka ketahuilah bahwasannya memang hakikatnya diri kita, yaitu manusia, itu cenderung lebih kepada hawa nafsu. Ya, cenderung kepada hawa nafsu. Dan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga memang terkadang ada penyakit yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Penyakit yang disebabkan oleh dosa-dosa, penyakit yang disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan, sehingga berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita perhatikan, sebuah ibadah dan amalan itu akan terasa ringan. Bahkan barangkali bisa kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan di dalam hati kita ketika melaksanakannya. Dan tentunya ini ya dirasakan oleh orang-orang saleh, seperti para sahabat ridwanullah alaihim. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian mendapatkan kesusahan.
Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Iman. Keimananlah yang menjadikan seseorang ketika beramal soleh itu merasa ringan. Keimananlah yang menjadikan seorang ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah merasa nikmat dan bahagia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Akan merasakan nikmatnya iman, yaitu orang yang ridha bahwasanya Allah sebagai Rabb-Nya, dan juga dia ridha bahwasanya agama Islam sebagai agamanya, dan dia juga ridha bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Maka ketika dia sudah merasakan nikmatnya iman, amalan-amal yang berat pun akan terasa ringan dan terasa nikmat. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal, siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan lezatnya iman. Apa 3 hal tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dan juga dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Maka ini juga termasuk 3 sebab ketika seorang ingin mendapatkan manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dia juga harus mencintai saudaranya, dan dia juga benci kembali kepada kekufuran, tidak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya iman ini adanya di dalam hati. Di dalam hati yang bersih, di dalam hati yang sehat, bukan di dalam hati yang sakit. Ya, dan kita kembali kepada bahwasannya terkadang seorang merasa berat untuk beribadah, berat untuk melaksanakan amal soleh, ini ada yang sakit di dalam hatinya. Ya, ada kekotoran di dalam hatinya, ada kemaksiatan di dalam hatinya sehingga untuk melaksanakan ibadah sangat berat sekali. Ya, mau sholat tadi berat. Sholat subuh harus bangun. Berat. Ya, menahan ngantuk. Mau sholat duhur berat karena capek barangkali badannya. Sholat asar juga berat. Mungkin nanggung pekerjaannya. Maghrib, isya dan sebagainya barangkali berat. Sebenarnya rasa berat ketika beribadah itu, ini ada kaitannya dengan penyakit yang ada di dalam hati. Ya, ada kaitannya dengan penyakit yang ada di dalam hati. Kalau hati seseorang itu bersih, insya Allah akan mudah dan ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan merasakan kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lantas bagaimana cara kita untuk membersihkan hati? Ya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran, dari kemaksiatan barangkali yang pernah dilakukan. Bagaimana caranya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, beliau menerangkan ada 3 teori, 3 cara bagaimana kita membersihkan hati, mensucikan jiwa agar ketika kita beribadah itu kita merasa ringan. Agar ketika kita melaksanakan perintah Allah itu kita merasakan kenikmatan di dalam mengerjakannya. Yang pertama, adalah cara bagaimana kita mensucikan hati kita adalah dengan cara hifdzul quwwah, menjaga kekuatan hati kita. Sebenarnya mengobati hati yang sakit di dalam teorinya hampir sama dengan kita mengobati fisik ataupun jasad kita yang sakit. Ya, pertama tadi apa? Menjaga kekuatan. Ya, menjaga kekuatan. Menjaga kekuatan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan asupan gizi-gizi yang bermanfaat ke dalam hati kita. Ya, kita pun kalau berobat ke dokter biasanya agar menjaga kesehatan, menjaga kekuatan. Ya, terkadang diberikan apa? Diberikan vitamin dan sebagainya supaya kuat badannya ketika sakit. Maka hati pun demikian. Ketika hati kita ingin kita obati, maka kita juga berikan nutrisi, gizi ke dalam hati kita. Apa gizi dan nutrisi untuk hati kita? Itu adalah ilmu. Hati kita akan hidup dengan ilmu. Dan ilmu nanti akan melahirkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan merasa kuat di dalam beribadah ketika kita yakin bahwasanya ibadah tersebut memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan juga kita yakin bahwasanya ibadah tersebut memang disiapkan ganjarannya yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu awalnya dari ilmu. Bagaimana kita tahu puasa itu pahalanya besar? Salat itu adalah yang menentukan amalan-amalan yang lain. Dari mana kita tahu? Tentunya dari ilmu yang kita dapat. Maka ilmu itu sebagai nutrisi, sebagai gizi di dalam hati kita. Supaya bisa tumbuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gimana mau kuat imannya? Gimana mau kokoh imannya? Kalau nutrisinya tidak pernah kita dapat. Jarang kita minum. Ya. Hadir ke majelis ilmu mungkin jarang. Mendengarkan kajian ustadz kiai juga jarang. Ya. Maka wajar kalau hatinya sakit. Wajar kalau imannya lemah. Karena memang tidak ada nutrisi, tidak ada asupan yang bergizi untuk hatinya. Ya, jadi itu yang pertama. Ketika kita ingin hati kita ini sehat, bersih, kuatkan hati. Bagaimana menguatkan hati tersebut? Dengan cara menuntut ilmu.
Ya, menguatkan hati dengan cara menuntut ilmu. Dan dengan ilmu nanti akan tumbuh dan kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasanya nanti semangat. Ya, puasanya semangat. Ya, tidak capek, tidak tidur terus. Karena dia yakin bahwasannya puasa ini akan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat pun demikian. Ya. Bagaimana dia bisa bangun di pagi hari tidak ngantuk, semangat karena dia tahu bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang harus dia tunaikan. Bahkan kalau tidak dikerjakan, ya akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama, ya, adalah bagaimana kita ingin kalau hati kita sehat, kita kuatkan hati dengan gizi, yaitu dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan al-himayatu anil mu'dhi, dengan melindungi dari penyakit-penyakit yang datang. Ya. Maka kalau kita berobat, Bapak Ibu sekalian, ya, ke dokter biasanya itu terkadang ada pantangan. Untuk sementara, ya, makanan ini dihindari dulu supaya misalkan Bapak sehat. Ya. Maka begitu pula dengan hati kita. Kalau hati kita ingin bersih, hati kita ingin hidup, ingin suci, hindari hal-hal yang bisa merusak kesucian hati. Hindari hal-hal yang bisa membuat hati itu rusak, hati itu sakit. Dan faktor terbesar yang membuat hati sakit adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia. Ya, Rasulullah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Berdosa dikasih titik di dalam hatinya, titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Jika dia meninggalkan kemaksiatan itu kemudian memohon ampun dan bertobat, hatinya akan dibersihkan lagi. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Namun jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Wa huwa ranul ladzi dzakarallahu ta'ala. Dan itulah yang diistilahkan ron yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi dosa itu jadi kotoran di dalam hati kita. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba menjadikan hatinya sakit. Menjadikan hatinya kotor. Sehingga akan berat ketika melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek saja. Ya. Orang yang senantiasa bermaksiat akan lurus berbanding, ibadahnya pun akan jarang dilakukan. Bahkan berat ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya ketika kita ingin hati kita bersih, hati kita suci, hati kita sehat, jauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat mata, maksiat kuping, telinga, maksiat lisan, dijauhi. Mumpung apalagi kita sekarang di bulan Ramadan, mumpung lagi puasa, mumpung lagi terbiasa menjauhi kemaksiatan, kita ini sudah pas waktunya untuk bagaimana kita berbenah.
berbenah hati, mensucikan diri, mensucikan hati kita agar hati kita bersih dari kotoran-kotoran yang bisa membuat ketika kita ibadah berat. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir adapun yang ketiga, ketika kita ingin hati kita bersih adalah istifragul mawadil fasidah, yaitu menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau ada penyakit di dalam hati, dihilangkan. Ada hasad, ada benci, ya, ada iri, ada dengki, ada kemaksiatan, ada mungkin ya kesyirikan di dalam hati, maka dihilangkan. Kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada makhluk agar kesyirikan di dalam hati kita hilang. Sepenuhnya kita pasrahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena orang lain kita beribadah, jangan karena hal-hal sesuatu yang remeh kita ibadah, tapi kita ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hati kita. Mungkin ada kebencian dengan saudara juga sama, dibersihkan. Jangan ada kebencian terhadap sesama. Ya, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan ini dibersihkan di dalam hati kita. Kalau dosanya ya hanya berkaitan kepada Allah saja, bertobat dengan sebenar-benarnya kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya ini berkaitan dengan hak-hak sesama muslim, hak-hak saudara, maka perbaiki. Kalau pernah punya salah, minta maaf. Kalau mungkin pernah mengambil hak orang lain, maka minta kehalalan agar hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Bapak dan Ibu sekalian, maka di bulan ini waktunya pas. Ya, tadi kalau hati kotor, beribadah itu akan sulit. Sama saja dengan kalau kita sakit. Kalau kita sakit bagaimana? Kalau kita sakit mau makan rendang saja pahit. Kalau kita sakit mau makan makanan yang enak disuguhkan di depan kita, apa yang kita rasakan? Pahit, Pak. Pahit. Sulit kita untuk memakan makanan yang enak kalau kita lagi sakit. Begitu pula dengan hati. Hati kalau lagi sakit mau ibadah berat. Mau nasihat tidak diterima. Mau yang lain juga tidak akan masuk kalau hatinya rusak dan sakit. Maka ini mumpung kita di bulan Ramadan. Ya, di bulan yang memang di sana dibuka pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cenderung di bulan Ramadan ini mudah untuk beribadah. Apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Ya, kita tahan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja kita tahan makan dan minum. Karena memang kita tahu kita sedang berpuasa. Maka ini sebagai pembiasaan kita semuanya agar kita bisa memperbaiki diri kita di bulan ini. Sehingga ketika nanti sudah berlewat bulan Ramadan, kita menjadi pribadi muslim yang baik. Yang hatinya sehat, yang hatinya bersih. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rasa kenikmatan, penuh dengan rasa bahagia, dan itulah hakikatnya sebagai seorang muslim. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.